Pada saat itu, pasukan Muslim sedang melakukan peperangan dengan pasukan Persia. Dalam keadaan yang terdesak oleh pasukan musuh, tiba-tiba mereka mendengar teriakan arahan dari Sayyidina Umar. Kemudian mereka pun bergerak menuju ke atas bukit, sehingga akhirnya pasukan Muslim bisa mengalahkan musuh dan memenangkan peperangan. Assalamualaikum sahabat Muqsal Al-Fatih rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Karamah adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara bahasa maknanya kemuliaan atau kehormatan. Sedangkan menurut istilah, karamah adalah suatu peristiwa atau kejadian yang di luar batas akal sehat dan kemampuan manusia biasa. Orang yang mendapatkan karamah adalah orang yang terpilih dari hamba-hamba Allah yang soleh. Karamah tidak diberikan kepada para nabi dan rasul, dikarenakan nabi dan rasul mereka hanya diberikan mukjizat oleh Allah. Lantas, apakah karamah memiliki syarat amalan dan doa-doa atau zikir-zikir khusus? Jelas tidak ada teman-teman. Walaupun karamah tidak mempunyai syarat, namun sudah pasti orang yang diberikan karamah adalah orang yang soleh dan wali Allah yang jelas sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karamah ada dua macam teman-teman. Ada karamah hissiyah dan ada karamah maknawiyah. Karamah hissiyah adalah karamah yang bersifat wujud dan terkadang tidak lazim berada pada diri seseorang. Contohnya teman-teman, seperti memiliki kemampuan dapat terbang di udara, berjalan di atas air, dan juga bisa menghilang. Hal ini memang ada teman-teman, dan itu merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang terpilih di antara hamba-hambanya yang soleh. Nah teman-teman, kalau karamah maknawiyah adalah karamah yang bersifat makna, bersangkutan dengan hati. Karamah maknawiyah tidak dapat diketahui oleh orang awam biasa, namun hanya diketahui oleh orang-orang yang soleh. Di antara contoh karamah maknawiyah seperti memiliki akhlak yang terpuji, istiqamah menjalankan adab-adab syariat, hatinya bersih dari sifat-sifat yang tidak terpuji, bergegas dalam menjalankan kebaikan, dan setiap gerak-geriknya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, banyak dari kalangan tertentu tidak mempercayai adanya karamah, bahkan mereka menyebutnya dengan istilah khurafat. Kalau kita melihat banyak kisah-kisah dari sahabat Nabi dan ulama-ulama terdahulu yang mempunyai karamah. Salah satu sahabat Nabi yang mempunyai karamah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Berikut ini adalah kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi sebagai salah satu bukti bahawa karamah itu benar-benar ada. Dikisahkan di dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, suatu ketika di saat Sayyidina Umar menjadi khatib Jumat di Masjid Nabawi, tiba-tiba di sela-sela materi khutbah, beliau meneriaki kata-kata, "Wahai Sariyah, bukit, bukit," sebanyak 3 kali. Maksud dari Sayyidina Umar adalah menyuruh pasukan Muslim berlindung di atas bukit, karena pada saat itu pasukan Muslim sedang melakukan peperangan dengan pasukan Persia. Dalam keadaan yang terdesak oleh pasukan musuh, tiba-tiba mereka mendengar teriakan arahan dari Sayyidina Umar. Kemudian mereka pun bergerak menuju ke atas bukit, sehingga akhirnya pasukan Muslim bisa mengalahkan musuh dan memenangkan peperangan. Secara logika, hal tersebut tidak masuk akal teman-teman, dikarenakan peperangan itu terjadi di Syam, dan posisi Sayyidina Umar sendiri pada waktu itu sedang berkhutbah di Madinah. Nah, apakah menurut teman-teman ini sebuah karamah atau disebut dengan khurafat? Komen di bawah.